Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah menyelesaikan pembahasan bab tentang perintah untuk memperbanyak kebaikan atau beramal soleh, terutama di akhir-akhir dari usia, maka kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab yang ke-13, yaitu bab bayanu kasrati turukil khair, bab tentang keterangan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Sebelum kita masuk ke ayat-ayat atau hadis-hadis yang Al-Imam An-Nawawi sampaikan, kita bawakan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau mengatakan, yan bagi tanwi'u turukil khair, selayaknya untuk memacam-macamkan, yaitu jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Liyaduma nasyatul abdi fi talabil ma'ali, agar seseorang itu terus-menerus giat, agar seorang hamba terus-menerus giat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur syariat ini dengan lengkap, dengan luas. Di antara kelengkapannya adalah syariat ini dijadikan bermacam-macam. Ibadah ini di dalam agama Islam tidak terpatok pada satu jenis, tetapi dengan banyak jenis yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Kita lihat di dalam Islam ini ada yang namanya puasa, ada yang namanya sholat, ada yang namanya sedekah, bermacam-macam. Yang sholat saja bermacam-macam. Ada yang namanya sholat duha, ada yang namanya sholat witir, ada yang namanya sholat sunnah wudu, ada yang namanya sholat yang lainnya, sholat gerhana dan lain sebagainya. Puasa juga demikian, bermacam-macam. Kenapa demikian bermacam-macam? Salah satu tujuannya agar manusia, agar seorang muslim senantiasa bersemangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak futur atau berhenti di tengah jalan tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau misalnya di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu hanya satu jenis saja, satu macam saja. Misalnya ibadah itu hanya sholat saja, dan sholatnya hanya sholat wajib saja, niscaya kita suatu saat akan jenuh. Atau ibadah itu hanya puasa saja, ya, bertahun-tahun ibadahnya hanya puasa saja, tidak ada jenis yang lain, maka niscaya kita akan jenuh. Inilah menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seorang muslim, bahwasanya dijadikan dalam syariat Islam ini bermacam-macam jenis-jenis ibadah yang seseorang itu bisa melakukan berbagai macam jenis ibadah tersebut sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kesanggupannya. Li'annahu idza malla min amalin wastaghalla bi ghairihi tajaddada nasyatuhu. Karena apabila seseorang itu sudah jenuh pada suatu jenis ibadah, maka dia bisa berpindah kepada jenis ibadah yang lain. Ya, terkadang yang namanya manusia, terkadang kita ini yang namanya manusia itu pasti mengalami yang namanya masa-masa jenuh. Ya, masa-masa jenuh atau masa-masa futur. Sholat malam terus, terkadang dia jenuh. Puasa Senin Kamis terus, terkadang dia jenuh. Maka carilah amalan-amalan yang lain selama amalan itu adalah amal yang soleh. Tajaddada nasyatuhu, sehingga semangatnya akan tumbuh kembali, akan muncul kembali. Termasuk di dalam bermajelis ilmu, ya, dalam bermajelis ilmu, di dalam mencari ilmu. Makanya ilmu di dalam agama Islam itu macam-macam, tidak satu jenis. Tidak hanya hadis saja, tidak hanya tafsir saja, tidak hanya fikih saja, tapi bermacam-macam. Ada di sana ada pelajaran tafsir, ada pelajaran hadis, ulumul hadis, ada pelajaran fikih, kemudian juga usul fikih, ada ilmu-ilmu alat seperti balaghah, mantik, kemudian juga nahwu, sharh dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar seseorang itu tidak jenuh pada satu kondisi saja. Coba seandainya kalau kita ini ngaji, kalau kita itu belajar, yang dipelajari hanya tafsir saja, bertahun-tahun hanya tafsir saja, tidak belajar hadisnya, tidak belajar fikihnya, tidak belajar usul fikihnya, maka kita akan jenuh. Namun demikianlah syariat Islam telah dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjenis-jenis bermacam-macam ilmu yang bisa kita capai, yang bisa kita gapai di dalam agama Islam ini. Tajaddada nasyatuhu wan ba'sa fi quwwatun 'ala ta'ah, sehingga terus bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tanwi'u yanbaghi an yakuna la mardatir rabbi ta'ala. Jenis-jenis ini pun juga harus sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjenis-jeniskan, mencabang-cabangkan atau bermacam-macam di dalam beribadah, itu pun macam-macamnya juga harus sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat ibadah-ibadah sendiri, jangan membuat tata cara ibadah sendiri, tidak boleh. Ya, walaupun kita itu berselang-seling di dalam beribadah, walaupun kita ini ingin ya bermacam-macam di dalam melaksanakan ibadah, tapi macam-macamnya ini juga harus sesuai apa yang telah dicontohkan, sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Capek sholat malam, jenuh sholat malam, cari ibadah yang lain. Misalnya sholat duha, semangat di waktu sholat duha. Capek mungkin sholat duha, cari ibadah yang lain, mungkin dengan bersedekah. Capek bersedekah atau jenuh bersedekah, mungkin dengan cara yang lain.
membantu orang lain, membantu orang yang terkena bencana, musibah dan lain sebagainya. Jadi dengan berjenis-jenis bermacam-macam ini itu akan mengembalikan ketaatan kita, mengembalikan semangat kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqtu wa wadifatuhu. Di setiap saat, di setiap waktu manusia itu ada titik jenuhnya, maka berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Fafdalul ibadati fi waqti shalah as-shalah. Maka beliau mengatakan di sini, maka di antara ibadah yang paling utama ketika waktu sholat apa itu? Ya sholat. Ketika datang waktu sholat, misalnya waktu sholat maghrib, amalan apa yang utama yang dilakukan oleh seorang muslim? Ya sholat. Ketika datang waktu sholat Isya, amalan utama apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Ya melakukan sholat Isya, bukan amalan-amalan yang lainnya. Wa fi waqtil jihadi, dan ketika dimunculkan atau ketika muncul syariat jihad, maka yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suatu pemerintahan atau pemerintah kaum muslimin mengumumkan bahwasanya hari ini, saat ini kita harus berjihad, kita harus berperang melawan orang-orang kafir yang telah mendolimi kita, yang telah mendolimi kaum muslimin. Maka amalan yang utama di saat itu adalah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang misalnya terjadi bencana, ya, musibah, gunung meletus misalnya, maka ibadah yang mulia pada saat ini adalah membantu orang-orang yang sedang terkena musibah dari gunung meletus itu. Jadi demikian. Kalau misalnya sekarang terjadi musibah banjir, orang-orang sebagian orang yang terkena dari musibah banjir, kebingungan tempat tinggalnya, kebingungan makan minumnya, maka yang utama adalah membantu mereka, karena mereka sangat membutuhkan ketika mendapatkan musibah tersebut. Jadi tatkala syariat itu muncul, maka itulah kita diutamakan untuk mengerjakan amalan tersebut. Wa fi waqti hudurid dhaifi ikramuhu wal qiyamu bihaqqihi wa hakadha. Demikian pula misalnya ada tamu datang, ada tamu datang ke rumah kita. Amalan yang utama bagaimana? Amalan yang utama adalah memuliakan tamu tersebut. Kasih makan, kasih minum, cari makanan-makanan yang enak, ayam goreng misalnya, ya, bebek goreng misalnya. Kalau punya kan itu. Kalau nggak punya ya seadanya. Ngasih minuman yang baik, ngasih minuman yang enak gitu. Bukan ketika tamu datang dia sibuk dengan sholat apa? Sunnah. Tamunya ditinggalkan. Dia sibuk sholat sunnah. Sholat sunnahnya diulangi, diperbanyak sholat sunnahnya. Sementara tamunya ditelantarkan, maka ini tidak benar. Jadi beliau mengatakan di sini, bahkan ketika tamu datang, amalan yang mulia adalah dia memuliakan tamu tersebut. Fahada wal abdul mutlaqul ladzi lam tamlikuhu ar-rusum wa lam tuqayyidu asy-syaratu wa lam yakun amalu ala muradi bal huwa ala muradi rabbih. Maka inilah amalan, maka inilah hamba yang benar, yang sesungguhnya apa itu mengamalkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rabb-nya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tamu datang misalnya, ya, yang diperintahkan oleh Islam, di dalam Islam kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tamu datang dijamu dengan baik, kasih makan, kasih minuman. Kalau tidak ada makanan, tidak minimal ya minuman. Kalau tidak ada minuman, mungkin saking nemene ya, nggak ada minuman, ya paling tidak diajak bicara, diajak ngobrol yang baik. Nah, ini karena apa? Karena Islam memerintahkan yang demikian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Al-Imam An-Nawawi mulai
membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari berbagai macam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui apa saja kebaikan. Yang namanya kebaikan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap kebaikan, ya. Sedekah walaupun sedikit akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata baik walaupun sebentar akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang yang kesusahan walaupun hanya sebentar akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jangan khawatir, walaupun Anda melakukan kebaikan tidak diekspos, tidak difoto, tidak di kamera, maka kebaikan akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diingat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu, seorang raja, seorang pimpinan kaum muslimin, khulafaur rasyidin, ya. Apa pekerjaan yang dilakukan beliau radhiyallahu anhu, ya? Beliau diantara pekerjaannya adalah berkhidmah kepada rakyatnya, ya, mengabdi rakyatnya, yaitu maksudnya melayani rakyatnya dengan baik. Ketika malam tiba, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Keliling, delok, keliling. Dan pada saat itu tentunya tidak ada lampu, gelap. Keliling melihat mana di antara penduduknya yang dia itu kekurangan, kelaparan, yang tidak dapat makan. Kelilingi satu-satu rumah-rumah tersebut, dan dia dapatkan ada suatu keluarga, seorang ibu, merebus, apa itu namanya, batu, merebus batu. Kemudian di sekelilingnya ada anak-anak yang menangis. Kemudian Umar masuk ke ibu tersebut, dan ibu tersebut tidak tahu, wanita tersebut tidak tahu bahwasanya dia adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga tidak mengatakan, kalau aku ke Umar bin Khattab itu aku gubernur, ya. Apa ini aku ini khulafaur rasyidin. Enggak seperti itu. Aku loh ini rajanya kaum muslimin sekarang ini. Enggak. Masuk ke wanita tersebut, apa keluhannya? Keluhannya sampai saat ini dia belum makan. Kemudian apa yang kamu masak? Yang aku masak adalah batu, ya. Kenapa kok kamu masak batu? Ya, sementara anak-anakmu menangis. Dia mengatakan, aku masak batu untuk ngedem bahasa kita. Kilona, aku sedang apa? Aku sedang merebus, tenang saja. Ya, sehingga kalau dia melihat aku sedang merebus, nanti nangisnya akan berhenti. Oh, ibu sedang masak, wes tak meneng sampai turu. Akhirnya ketiduran anak-anaknya. Kemudian dia apa? Ini ulahnya Umar bin Khattab nggak adil gini-gini. Akhirnya Umar bin Khattab, ya, berbalik ke Baitul Mal, ngambil harta, ngambil bahan makanan, dikasihkan ke ibu tersebut, ke wanita tersebut. Tidak ada yang memposting pada saat itu. Tidak ada yang melihat kejadian pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan wanita tersebut. Dikasih makanan, kemudian makanan tersebut dimasak, kemudian dikasihkan ke anak-anaknya, anak-anaknya kenyang, ya. Orang tuanya juga kenyang. Umar bin Khattab tidak pernah pamer, tidak pernah keluar-keluar saya membantu orang ini orang itu. Tapi cerita itu sampai detik ini akhirnya kita dengarkan, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena keikhlasan yang ada pada Umar bin Khattab. Maka di sana ada kaidah, makana lillahi abqa. Ya, sesuatu itu kalau diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilihat oleh manusia, maka itu akan kekal, akan langgeng, akan abadi.
akan kekal, akan langgeng, akan abadi. Zaman Umar bin Khattab nggak ada yang namanya kamera, nggak ada orang yang melihat. Tetapi kenapa cerita itu sampai kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena keikhlasan Umar bin Khattab tatkala mengamalkan suatu amalan. Maka ini juga mengandung faidah kepada kita. Dalam kita beramal itu tanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan muluk-muluk pengen diposting, jangan muluk-muluk pengen difoto dan lain sebagainya. Tanamkan dulu keikhlasan kita di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan apa saja yang kamu lakukan dan apa saja yang dikerjakan dari kebaikan walaupun kecil, maka dia akan melihatnya. Ya. Maka dia akan melihatnya. Wal ayatu salasatul ula madasyarkuha fi babi al-mujahadah. 3 ayat yang pertama yang kami sebutkan, kata Al-Imam An-Nawawi, telah lewat penjelasannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Man 'amila sholihan fali nafsih." Barang siapa yang melakukan amalan soleh atau amal soleh, maka sesungguhnya amal soleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Ya. Seandainya manusia itu semuanya dari awal sampai akhir, termasuk dari kalangan jinnya, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menambah kekuatan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya manusia yang pertama yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yukhbirul Maula Subhanahu wa ta'ala ibadahu anna man amila amalan sholihan fa nafa'a hadal amal li nafsihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya siapa saja yang mengamalkan amal soleh, amal kebaikan, hakikatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lainnya. Wala yanalullahu illa taqwa, dan tidak kita dapatkan pahala tersebut kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, ini menunjukkan indikasi kepada kita agar kita terus memperbanyak amal-amal kebaikan, karena amal-amal kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa amal ahaditsu fakasiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, ya, yang berkaitan dengan bab banyaknya jalan menuju kebaikan, di antaranya adalah yang pertama, an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya, amalan apa yang paling utama? Al imanu billah. Amalan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini paling utama? Karena sebaik apapun amal soleh kita, kalau tidak ada iman, maka tidak bermanfaat, ya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah terlebih dahulu, maka sebaik apapun amalan kita tidak akan diterima, atau istilahnya muspro, tidak akan berguna. Dia mau sholat, dia mau puasa, mau infak, sedekah dan lain sebagainya, tetapi tidak beriman, tidak ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat amal-amal soleh tersebut. Wal jihadu fi sabilihi, kemudian berjihad, berperang
di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad, jihad dengan harta, jihad dengan senjata, jihad dengan ilmu, jihad dengan pikiran, jihad dengan perkataan. Dan jihad ini ada hukumnya tersendiri, ada fikihnya tersendiri. Kapan dia jihad dengan pedang dan dengan senjata, kapan dia jihad dengan lisan, kapan dia jihad dengan hatinya, kapan dia jihad dengan ilmunya. Ini pada kondisi-kondisi yang sudah ditentukan di dalam syariat. Jadi tidak semua jihad itu bentuknya adalah dengan pedang, tidak semua jihad itu bentuknya adalah dengan perang, yaitu maksudnya dengan tempur di medan perang. Tidak, ada di sana jihad dengan lisan, ada di sana jihad dengan ilmu dan lain sebagainya. Wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka aku pun mengatakan, kata Budar, ayur riqabi afdalu, budak yang bagaimana yang dibebaskan, atau budak yang utama yang bagaimana yang layak untuk dibebaskan. Qala, kata Rasulullah, anfusuha inda aliha, budak yang selayaknya untuk kamu bebaskan itu adalah yang paling berharga menurut pemiliknya. Budak, ya, perbudakan di zaman dulu itu sudah ada. Bahkan perbudakan sebelum adanya Islam sudah ada yang namanya apa? Perbudakan. Dan Islam datang mengatur hukum-hukum perbudakan. Maka di sana ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan perbudakan. Jadi Islam itu datang untuk mengatur perbudakan. Dan salah satu anjuran agama Islam tentang perbudakan adalah agar manusia membebaskan perbudakan, ya, membebaskan perbudakan, sehingga budak itu suatu saat, dan saat ini akhirnya tidak ada yang namanya perbudakan. Akan tetapi suatu saat nanti kalau misalnya ada perbudakan, terjadi perang misalnya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, dan orang-orang muslim, orang-orang Islam menguasai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka nanti berhukum hukum perbudakan, ya, akan diatur juga dalam masalah apa? Perbudakan. Nah, beliau mengatakan di sini, budak yang paling baik untuk dibebaskan itu budak yang paling berharga menurut pemiliknya. Wa aksaruha samanan, dan yang paling mahal harganya, ya, paling mahal harganya. Mungkin budak yang paling mahal itu, yang mahal itu mungkin badannya kekar, badannya putih, kemudian giat bekerja. Ini mahal dulu kalau dijual belikan. Adapun budak yang kurus kering, diajak bekerja sulit atau tidak kuat ketika diajak bekerja, ini harganya murah. Maka yang paling baik untuk dibebaskan adalah budak yang harganya mahal, yang orang itu, yang pemiliknya itu sangat menyukainya. Dan ini adalah amal yang utama. Sampai diriwayatkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, tidak akan kamu tidak akan mencapai keimanan, kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu sukai, ya. Tidak mencapai suatu kebaikan yang sempurna tentunya sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu sukai. Abu Talhah pada saat itu memiliki kebun Buraiha, ya, kebun yang indah, kebun yang rindang, kebun yang semua orang menginginkan kebun tersebut dinafkahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar ayat ini, bahwasanya tidak akan sempurna kau mencapai sebuah kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu miliki, apa yang kamu cintai, gitu. Maka sebagaimana hadis ini,
bahwasanya budak yang paling utama adalah budak yang paling mahal, yang berharga. Itulah yang berhak untuk dibebaskan. Qultu, maka aku pun mengatakan, fa in lam af'al, bagaimana misalnya aku tidak bisa membebaskan budak karena mungkin gak punya budak misalnya. Qala, kata beliau, tu'inu sani'an aw tasna'u li ikhraq atau li akhraq, yaitu kau membantu pekerja atau membantu orang yang tidak begitu pintar di dalam bekerja. Bantu pekerja, banyak pekerja-pekerja, para petani, ya, para pekebun, dan pekerja-pekerja yang lain yang mereka itu tidak mampu bekerja dengan baik, dibantu. Yang tidak ahli di dalam bekerja, dibantu, diajari. Qultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya aku lemah dari sebagian amalan? Amalan ini enggak bisa, amalan itu enggak bisa, amalan ini enggak bisa. Qala, kata Rasulullah, takuffu syarraka 'anin nas, yaitu engkau mencegah dirimu dari berbuat jahat kepada manusia. Nek awakmu wis gak iso melakukan kebaikan ini dan itu A B C D E, maka lakukan sesuatu yang lain, diantaranya adalah mencegah dirimu dari kejahatan, berbuat jahat kepada orang lain. Jangan sampai berbuat jahat kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka, karena itu adalah bentuk sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dengan harta, dengan duit, dengan uang. Di antara sedekah juga bisa dengan menahan diri kita dari mengganggu orang lain. Itu juga merupakan bentuk sedekah. Ala nafsika, sedekah untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama, Rasul amri al-imanu billahi wa tauhiduhu. Pondasi dari seluruh amalan itu adalah iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman. Apa itu iman? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan, yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dan dipraktekkan dengan amal perbuatan. Inilah iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Beda menurut pendapat Al-Murji'ah atau kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan di dalam hatinya. Yang penting hatinya baik, yang penting hatinya Islam, Muslim, yakin, maka amal tidak berpengaruh. Sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya orang selama dia itu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mau sholat tidak sholat sama, dia mau menjadi orang yang gemar sedekah dengan orang yang tidak gemar sedekah sama. Kenapa? Yang penting hatinya, yang penting meyakini hatinya bahwasanya Allah itu satu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka ini tidak benar. Jadi iman itu diikrarkan dengan apa? Lisannya, kemudian diyakini dengan hatinya, kemudian dipraktekkan dengan apa? Amal perbuatan. Yazidu bitaati, iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiati, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhiduhu wa huwal asas, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pokok pondasi dan asas. Semakin bagus tauhidnya, maka amal-amal yang lain itu akan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang lain nilainya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebaliknya, semakin rendah nilai tauhid seseorang, maka akan rendah pula nilai ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sholatnya akan berkurang nilainya, puasanya akan berkurang nilainya, sedekahnya akan berkurang nilainya. Kenapa? Karena tauhidnya berkurang. Maka belajar tauhid, belajar akidah tauhid, ini adalah pelajaran yang sangat penting dan harus berjalan sepanjang masa sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas dari belajar tauhid. Ya. Kita dalam belajar, dalam mengkaji, dalam taklim itu ada tafsir, ada fikih, ada hadis. Jangan tinggalkan pelajaran yang namanya pelajaran tauhid, karena Rasulullah SAW di detik-detik akhir wafatnya SAW, beliau senantiasa mewasiatkan kepada umatnya agar umatnya senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqabulil a'mali indallah, karena dengan iman, dengan tauhid, amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tauhid di antaranya mempelajari bahayanya syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kalau mungkin kita sudah terhindar dari syirik besar, kita enggak melihara jin, kita tidak memelihara apa? Kodam, sudah tidak percaya pada benda-benda yang dikeramatkan, sudah tidak percaya pada tempat-tempat yang dikeramatkan, tetapi kita belum tentu selamat dari yang namanya syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu? Ar-riya, beribadah agar dipuji oleh manusia, beribadah agar disanjung oleh manusia, beribadah agar mendapatkan bantuan dari manusia. Nah, ini kita belum tentu selamat. Makanya harus dipelajari bagaimana pentingnya kita menjaga tauhid kita, bagaimana pentingnya kita terhindar dari kesyirikan, jangan sampai melakukan kesyirikan. Di antaranya syirkun asghar, syirik kecil, dan harus diingatkan, karena tauhid itu adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Kemudian faedah yang lain, al-haddu al jihadi fisabilillah. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu afdalul a'mali ba'dal imani billahi, karena dia adalah seutama-utamanya amalan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Badir watu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncak dari sebuah amalan itu adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal infaq minal amwali ilan nafsi. Setelah apa itu? Beriman, ya. Setelah beriman kemudian berjihad, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak ini juga termasuk amalan yang sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, mereka ingin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangkit, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan agar dia pengen bisa berinfak, bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak sedekah ini merupakan amalan yang berat, termasuk amalan yang sulit. Kenapa? Karena jiwa manusia itu senang kepada harta. Tabiat kita kalau lihat uang, lihat duit, lihat kekayaan, itu pengen kita pegang, pengen kita tabung, pengen kita simpen, ya. Dan tidak pengen kita keluarkan. Itu tabiat kita, tabiat manusia. Maka ketika dia bisa mengalahkan nafsunya, kemudian dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan amalan yang mulia. Tidak gampang menjadi orang yang memiliki jiwa dermawan, gampang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh latihan. Makanya kalau kita bukan atau kita belum termasuk orang yang berinfak, bersedekah, latihlah dari sedekah yang kecil-kecil.
infak yang kecil-kecil. Nanti dari infak sedekah yang kecil-kecil itu akan terbiasa untuk berinfak dengan jumlah yang besar. Li'anal jazaa'a ala qadril badli, dan balasan itu sesuai dengan kadar kesungguhan apa yang dia keluarkan atau kesungguhan yang dia lakukan. Semakin besar kesungguhan yang dia keluarkan di dalam beramal, ya, maka semakin besar amalannya. Misalnya berinfak, bersedekah, semakin banyak sedekahnya ya otomatis pahalanya semakin besar. Semakin kecil infaknya ya semakin kecil pula pahalanya. Semakin banyak sholatnya maka semakin besar pula pahala sholat. Semakin sedikit semakin sedikit sholat sunnahnya maka juga semakin sedikit pahala sholatnya. Demikian. Al ajr ala qadril masyaqqah, dan balasan itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dia lakukan. Maka jihad ini termasuk amalan yang paling mulia, bahkan amalan yang paling tinggi. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jihad itu berat. Apalagi jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berat. Dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan tempat tidurnya yang empuk, dia harus meninggalkan hartanya dan siap untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad adalah amalan yang paling besar dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, al-hasu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'jizu anhu kasoni'i. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk membantu orang yang tidak sanggup atau tidak mampu melakukan suatu pekerjaan, ya. Pada orang yang tidak ahli dalam pekerjaannya, misalnya dia seorang petani, seorang pekebun misalnya, tidak ahli, tidak pintar dalam bertani, dalam berkebun. Sementara Anda punya teori-teori bertani yang baik, punya teori-teori berkebun yang baik, bantu. Atau minimal apa itu, kasih tahu, Pak, caranya tandur sing apik iki seperti ini, caranya berkebun yang baik seperti ini. Ini adalah amalan yang luar biasa. Ada orang utak memperbaiki sepeda motornya atau mobilnya nggak bisa-bisa. Sementara Anda punya ilmunya, ini cara memperbaiki mobil yang benar seperti ini. Anda sampaikan, Anda nasihatkan kepada dia, maka ini adalah amal soleh yang luar biasa. Itu. Jadi apabila kita memiliki kemampuan, di antaranya adalah dengan memberikan sumbangan pikiran kita kepada mereka yang tidak mampu bekerja, maka sumbangkanlah pikiran kita kepada mereka agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan ini juga merupakan sedekah. Kemudian faedah yang lain, al-imtina'u anisharri wa adal akharina dakhilun fi a'malil iman. Mencegah diri dari keburukan dan dari mengganggu orang lain, ya, masuk dalam kategori iman. Jadi iman itu luas, ya. Iman itu bertingkat-tingkat, ya. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adhanit thariq. Yang paling rendah iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Iman itu bertingkat-tingkat. Maka menghilangkan gangguan dari jalan, menahan diri dari berbuat dolim kepada orang lain, ini adalah merupakan keimanan. Wa anna dzalika la yaqillu sawaban anis sidqi wal ihsan, dan pahalanya, ya, tidak berkurang selama dilakukan dengan kejujuran, dilakukan dengan ihsan,
dilakukan dengan keimanan. Ya, kita melakukan kebaikan apa saja, walaupun itu adalah kecil, selama dilandasi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan menjadi besar. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, yusrul Islam wa mula'amatuhu li qudratil abdi wa taqatihi. Hadis ini menunjukkan kemudahan agama Islam dan kemudahan agama Islam serta kemudahan bagi orang yang beramal sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang mampu menahan lapar, maka ibadah yang bisa dia lakukan diantaranya adalah dengan berpuasa, banyak-banyak puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan. Maka gunakan kemampuan tersebut. Kalau kita mampu menahan lapar, gunakan kemampuan menahan lapar tersebut untuk apa? Untuk berpuasa. Kalau kita tidak, atau kalau kita bukan termasuk orang yang tidak mampu menahan lapar, makan, tapi kita punya harta, punya kekayaan, maka sedekahkan harta kita, infakkan harta kita. Kita masuk amal soleh dari segi apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan kecerdasan cara berpikir, kemudian kekuatan hafalan, kemudian kemudahan atau keahlian di dalam menyampaikan ilmu, maka tingkatkan ilmu amal soleh dari hal ini, menggunakan kecerdasan, menggunakan keahlian dalam menyampaikan ilmu, tingkatkan. Walaupun Anda bukan termasuk orang yang mungkin barangkali tidak kuat puasa, mungkin barangkali tidak bisa berinfak, tapi dari segi ilmu dia memiliki dan lain sebagainya. Di mana dia bisa melakukan kebaikan, kemampuan dalam melakukan amal soleh, maka lakukan amal soleh tersebut, tekuni amal soleh tersebut. Oleh sebab itu di dalam perjuangan agama Islam, Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, di sana ada orang yang ahli dalam masalah perang, ada orang yang ahli dalam masalah fikih, ada orang yang ahli dalam masalah menulis surat menyurat, ada sahabat yang ahli atau yang suka berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Mereka memiliki keahlian sendiri-sendiri, kelebihan sendiri-sendiri, semuanya disumbangkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita sebenarnya ada peluang untuk meningkatkan amal soleh, amal kebaikan, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala budalil abdi fi jami ahwali an yajidda amalan sholihan yakuma bihi atau yakumu bihi. Oleh sebab itu seorang hamba hendaknya terus bersemangat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya. Yang penting dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh baginya dan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadis yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, wa an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ketika datang waktu pagi, setiap persendian kita diwajibkan untuk sedekah. Setiap datang waktu pagi, fakulu tasbihatin shadaqah, maka ketahuilah bahwasanya setiap tasbih adalah sedekah.
Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid bacaan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Bacaan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir bacaan Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma minad duha, sedekah-sedekah tersebut bisa diwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Ya. Jadi sebenarnya kita ini setiap pagi datang waktu pagi itu punya kewajiban sedekah terhadap persendian kita. Dan persendian kita itu ada sekitar 360 persendian, yang besar maupun yang kecil, ya, pada tubuh kita ini. Dan ini diwajibkan untuk sedekah asalnya. Tetapi kalau kita sedekahnya hanya dengan harta, kalau diwajibkan hanya dengan harta, kita tidak mampu, ya, nggak mampu. Karena 1 persendian itu kalau sakit, jenengan berobat ke dokter itu sudah habis berapa ratus ribu, ya. Taruhlah cuma 100.000 1 persendian. Kalau 360 persendian sudah berapa ratus ribu, sudah berapa juta yang harus kita infakkan, dan Anda tidak mampu, pasti tidak mampu. Maka gantinya apa? Gantinya dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Dan itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha tok, ya, 2 rakaat sholat duha sebagai bentuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk kita memperbanyak sedekah. Dan apabila kita tidak mampu sedekah, maka paling tidak kita memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, dan semisalnya. Dan juga kita melakukan sholat duha ketika datangnya waktu pagi. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Semoga ada faidah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?